dari kelompok 3, kelas 12 IPS 2 Mandua Ciamis akan menjelaskan biografi tentang Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainuraini dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah seorang wali di antara wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Beliau lahir pada tahun 1400 di Kerajaan Capa, tepatnya di kota Pantiet, Vietnam. Menurut Ensiklopedia Nederlandes Indi, diketahui bahwa Kerajaan Champa adalah suatu kerajaan kuno yang terletak di Vietnam hingga Laos sekarang. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarqandi dengan Diah Chandrawulan. Ibrahim As-Samarqandi sendiri merupakan putra dari Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Selain itu, Sunan Ampel juga merupakan keponakan dari Diah Drawati, istri dari Breh Kertabumi yang merupakan Raja Majapahit. Dalam catatan kronik Tiongkok dari Kelenteng Sampokong, Sunan Ampel dikenal sebagai Bong Sui Ho, cucu dari Haji Bong Takeng, seorang Tionghoa berasal dari suku Hui beragama Islam Majapahit Hanafi yang ditugaskan sebagai pimpinan komunitas Tionghoa di Champa oleh Sampobo. Sedangkan Yang Mulia Mahompu, menantu dari Haji Bong Takeng, ditempatkan sebagai duta besar Tiongkok di pusat kerajaan Majapahit. Sedangkan Haji Ga Encu juga telah ditempatkan sebagai kapten Tionghoa di Tuban. Haji Ga Encu kemudian menempatkan menantunya Bong Sui Ho sebagai kapten Tionghoa di Jiotung atau Bangil. Syekh Jumadil Kubro dan kedua anaknya Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak bersama-sama datang ke Pulau Jawa. Setelah itu mereka berpisah. Syekh Jumadil Kubro tetap di Pulau Jawa, Maulana Malik Ibrahim ke Champa, Vietnam Selatan, dan adiknya Maulana Ishak mengislamkan Samudra Pasai. Di Kerajaan Champa, Maulana Malik Ibrahim berhasil mengislamkan Raja Champa yang akhirnya mengubah Kerajaan Champa menjadi Kerajaan Islam. Akhirnya, ia dijodohkan dengan putri Raja Champa yang merupakan adik dari Diah Drawati dan lahirlah Raden Rahmat. Di kemudian hari, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa tanpa diikuti keluarganya. Sunan Ampel atau Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443, kemudian menemui bibinya Diah Drawati yang merupakan istri dari Raja Majapahit yang bergelar Breh Kertabumi. Sunan Ampel menikah dengan Nyi Ageng Manila, putri seorang adipati Tuban yang bernama Arya Teja. Mereka dikaruniai 4 anak, yaitu putri Nyi Ageng Maloka, Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, Syarifah yang merupakan istri Sunan Kudus, Moh Limo atau Molimo, Moh Tidak Mau, Limo yang artinya 5, dan adalah falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu, yaitu mau mabok, tidak mau minuman keras atau khamar dan sejenisnya, mau main, tidak mau main judi, togel, taruhan dan sejenisnya, mau madon, tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian dan sejenisnya, mau made, tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya, serta mau maling, tidak mau mencuri atau korupsi atau merampok dan sejenisnya. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak, dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan dakwah dia di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal dengan Sunan Demak. Dia merupakan putra dari istri Dewi Karimah, sehingga putra dari Raden Zainal Abidin yang terakhir tercatat menjadi imam Masjid Agung tersebut yang bernama Raden Jakaria atau Pangeran Satopuro. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyaf Triana dari kelas 12 IPS 2. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai Sunan Bonang. Sunan Bonang, saudara kandung Sunan Derajat, Siti Syariah, Sunan Demak, Dewi Murtasyah, Raden Pakih lainnya. Nama lengkap Raden Maulana Makdum Ibrahim, anak Jayeng Katon, Jayeng Rono, Dewi Ruhil. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 14
65 di Rembang dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Dia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Dalam hal pendidikan, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq, yaitu sewaktu bersama-sama Raden Paku Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan. Meninggal 1525 Pulau Bawean, tempat pemakaman makam Sunan Bonang, Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nala Mailani dari kelompok 3 akan menjelaskan atau mempresentasikan biografi mengenai Sunan Kalijaga. Nama kecil dari Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Lahir di Tuban 1450, meninggal pada tahun 1513 pada usia 63 tahun di Demak, Kesultanan Demak. Beragama Islam, mempunyai pasangan atau seorang istri bernama Dewi Saroh, orang tua Wilwatikta ayah, Dewi Nawangarum ibu, dikenal sebagai Wali Sanga. Cara yang dilakukan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan ajaran agamanya adalah Sunan Kalijaga menggunakan dakwah dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai salah satu media dakwahnya. Waktu itu, kesenian wayang merupakan kesenian yang digemari oleh masyarakat. Dia pun berkeliling wilayah Pajajaran dan Majapahit untuk menjadi dalang, guna menyebarkan ajaran agama Islam. Sunan Kalijaga wafat karena Sunan Kalijaga menderita sakit kepala. Sakitnya Sunan Kalijaga menjadi semakin parah. Beliau kemudian wafat dalam usia 63 tahun. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Al-Fariji akan membacakan teks dari sejarah Sunan Giri. Sunan Giri adalah nama salah seorang wali songo dan pendiri dari Kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Ia lahir di Blambangan tahun 1442 dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Beberapa babat menceritakan pendapatan yang berbeda mengenai silsilah Sunan Giri. Sebagian babat berpendapat bahwa ia adalah anak Maulana Ishaq, seorang mubalik yang datang dari Asia Tengah. Maulana Ishaq diceritakan menikah dengan Dewi Sekardadu, yaitu putri dari Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan. Pada masa-masa akhir kekuasaan Majapahit, Pangeran Giri alias Sunan Giri merupakan cucu Putri Pasai atau Jempa dan Dipati Hangrok alias Brawijaya.
6. Perkawinan Putri Pasai dengan Dipati Hongroh melahirkan seorang putra. Putra ini yang tidak disebutkan namanya menikah dengan Putri Raja Bali, kemudian melahirkan Pangeran Giri. Putri Pasai adalah putri Sultan Pasai yang diambil istri oleh Raja Majapahit yang bernama Dipati Hongroh alias Brawijaya. 6. Mangkubumi Majapahit masa itu adalah Patih Maudara. Setelah 3 tahun berguru kepada ayahnya Raden Paku atau lebih dikenal dengan Raden Ainul Yakin kembali ke Giri. Dalam babat Tanah Jawi dikisahkan bahwa Raden Paku dan Raden Makdum Ibrahim pernah bermaksud pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu sekaligus berhaji. Namun keduanya hanya sampai di Malaka dan bertemu dengan Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku. Keduanya diberi pelajaran tentang berbagai macam ilmu keislaman, termasuk ilmu tasawuf. Di dalam sumber yang dicatat pada silsilah Bupati Gresik pertama bernama Kiai Tumenggung Pusponegoro terdapat silsilah tarekat Syadhariyah yang menyebut nama Syekh Maulana Ishak dan Raden Paku Sultan Giri sebagai guru tarekat Syadhariyah yang menunjukkan bahwa aliran tasawuf yang diajarkan Maulana Ishak dan Raden Paku adalah tarekat Syadhariyah yang kemudian mendirikan sebuah pesantren Giri di sebuah perbukitan di desa Sidamukti, Kebomas. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Sejak itulah ia dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Haikal Ghifari dari kelas 12 IPS 2 MAN 2 Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan tentang Wali Songo, salah satunya yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat. Biografi Sunan Derajat tentu sangat penting diketahui sebagai upaya untuk mengikuti hikmah dari kehidupannya, terutama cara-cara yang ia gunakan untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Bahkan garis keturunan atau nasab Sunan Derajat sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan urutan ke-24 dari garis keturunan Rasulullah SAW. Nama kecil Sunan Derajat adalah Raden Qasim. Ia termasuk anak Sunan Ampel. Nama kecil Sunan Derajat adalah Raden Qasim. Ia termasuk anak dari Sunan Ampel. Ibu beliau bernama Nyai Ageng Manila. Dengan demikian, ia bersaudara dengan Sunan Bonang. Diperkirakan Sunan Derajat yang bergelar Raden Syarifuddin pada saat pengajaran dakwah di Cirebon bersama Sunan Gunung Jati. Beliau ini lahir pada tahun 1470 Masehi. Ia juga menikah dengan Dewi Sofia yang merupakan putri dari Sunan Gunung Jati dan dikaruniai anak bernama Pangeran Trenggana, Pangeran Sandi, dan Dewi Wuryan. Pernikahan bisa menjadi sarana dakwah yang penting kala itu. Selain dengan Dewi Sofia, Sunan Derajat juga menikah dengan Nyai Kemuning dan Nyai Retno Ayu Chandrawati. Nyai Kemuning adalah putri dari Mbah Mayang Madu yang merupakan seorang tetua desa Jelak. Mbah Mayang Madu adalah orang yang menolong Sunan Derajat saat ia terdampar dalam perjalanan dakwahnya menuju pesisir Gresik. Sunan Derajat juga menikahi Nyai Retno Ayu Chandrawati yang merupakan putri dari Raden Surya Dilaga, seorang adipati di kawasan Kediri. Tugas pertama dari Sunan Derajat ialah untuk berdakwah di pesisir Gresik melalui laut. Kemudian ia terdampar di dusun Dialog pesisir Banjarwati atau Lamongan. Di sana dia dibantu oleh Mbah Mayang Madu. Setahun berikutnya, Sunan Derajat berpindah ke selatan dan mendirikan padepokan Sardin Dalam Dhuwur yang sekarang bernama Desa Derajat.
Dalam pengajaran tauhid dan akidah, Sunan Derajat mencontoh dari ayahnya langsung dan tidak banyak mendekati budaya lokal. Cara penyampaiannya mengadaptasi kesenian yang dilakukan Sunan Muria dan banyak berdakwah kepada masyarakat dengan menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Tembang Macapat Pangkur disebutkan sebagai ciptaannya. Gamelan Singo Mengkok peninggalannya terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang yang bersahaja dan suka menolong. Ia juga banyak mengasuh anak-anak yatim dan fakir miskin di pondok pesantrennya. Sunan Derajat juga menyampaikan tentang tata cara hidup sebagai makhluk sosial. Manusia harus saling membantu kepada sesama makhluk Tuhan. Hal yang paling menonjol adalah tentang pengentasan kemiskinan. Filosofi Sunan Derajat dalam pengentasan kemiskinan kini terabadikan dalam sab tangga ke-7 dari tataran kompleks makam Sunan Derajat. Demikian itulah biografi Sunan Derajat lengkap dengan ajaran tata cara hidup bersosial yang ia ajarkan kepada masyarakat. Secara sederhana, ajaran Sunan Derajat tersebut bisa dirangkum menjadi: yang pertama, berilah ilmu agar orang menjadi pandai. Yang kedua, sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin. Yang ketiga, ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu. Yang keempat, beri perlindungan untuk orang yang menderita. Beliau meninggal pada tahun 1522 di Kelamongan pada masa Kesultanan Demak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Fitria Sulistiani dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq adalah putra dari Raden Utsman Haji atau Sunan Ngudung. Ayah Sunan Kudus merupakan saudara kandung dari Sunan Ampel. Sunan Kudus merupakan cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarqandi yang silsilahnya bersambung sampai Rasulullah melalui jalur Sayyidina Husain binti Fatimah binti Rasulullah. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada 1400 Masehi di wilayah Jawa Tengah dan meninggal dunia pada 1550. Sunan Kudus dimakamkan di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Kota Kudus, Jawa Tengah. Sebelum berdakwah, Sunan Kudus berguru kepada ayahnya yaitu Sunan Ngudung di Jipang Panolan dekat Blora. Selain berguru kepada ayahnya, Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal seperti Kiai Telingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Sesuai namanya, Sunan Kudus berdakwah di sekitar daerah Kudus. Sunan Kudus harus berdakwah di tengah kondisi masyarakat Kudus yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat. Metode dakwah Sunan Kudus yaitu dengan menggunakan cara-cara yang bijaksana dalam berdakwah, dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat setempat. Cara dakwah Sunan Kudus adalah dengan menggunakan pendekatan seni budaya, sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo lainnya. Sunan Kudus juga tidak melakukan perlawanan kepada budaya yang sudah berkembang di masyarakat. Bersama masyarakat, Sunan Kudus membangun Masjid Kudus dengan menara, padasan atau tempat wudhu yang mengadopsi arsitektur bergaya bangunan Hindu-Buddha. Masjid Kudus atau Masjid Al-Aqsa yang dibangun pada tahun 956 Hijriah atau 1537 Masehi memiliki menara yang berbentuk seperti candi. Ia kemudian diangkat sebagai imam besar Masjid Agung Demak, Masjid Kerajaan Islam Demak yang menjadi pusat dakwah dan pengedaran para penyebar Islam. Di samping menyampaikan ajaran Islam, Sunan Kudus juga mengajarkan beberapa keterampilan kepada masyarakat, seperti pandai besi dan alat-alat pertukangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Kusdiana, kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang Sunan Muria. Sunan Muria lahir dengan nama Raden Umar Said. Adalah tokoh Wali Songo, putra dari Raden Said dengan Dewi Saroh, putri Syekh Maulana Ishak. Dewi Saroh juga keturunan Trah Sultan Malikus Saleh, Kesultanan Samudra Pasai dari jalur Ibu Sultanah Pasai. Meninggal 1551 di Kecamatan Dawe. Tempat pemakaman makam Sunan Muria. Orang tua Sunan Kalijaga Dewi Saroh. Anak Sunan Nyamplungan Raden Ayunasiki, Pangeran Santri Kebangsaan Indonesia. Saudara kandung Dewi Sophia, Dewi Rakayu. Kakek nenek Tumenggung Wilatikta
Dewi Retno Dumilah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Ramawati dari kelas 12 IPS 2. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati dengan nama lahir Syarif Hidayatullah, ia lahir di Mesir pada tahun 1448 Masehi. Dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin, ia adalah pembesar Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Dan ibunya bernama Nyai Rara Santang. Ia adalah putri dari Raja Pajajaran, Sri Bandunga Maharaja atau sering dikenal dengan Prabu Siliwangi. Syarif Hidayatullah mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Ia sempat berkelana ke berbagai negara. Dalam usia muda itu, ilmunya sudah sangat banyak. Maka ketika pulang ke tanah Jawa, ia tidak merasa kesulitan melakukan dakwah. Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali Songo yang memimpin pemerintahan. Sunan Gunung Jati juga memanfaatkan pengaruhnya sebagai cucu Raja Pajajaran untuk menyebarkan agama Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan. Dan pemerintahannya yang pertama adalah Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1478 diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban, Jawa Timur untuk mencari pengganti Sunan Ampel sebagai pimpinan para wali. Akhirnya terpilihlah Sunan Gunung Jati. Sejak saat itu, pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung. Pusat kegiatan keagamaan ini kemudian disebut sebagai Pusar Bumi. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulai oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai leluhur dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebaran agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Pemerintahannya yang kedua adalah Kesultanan Demak. Pada masa pendirian Kesultanan Demak pada tahun 1487, pada kala itu Wali Songo mempunyai peran penting dalam pendirian Kesultanan Demak. Pada kala itu Sunan Gunung Jati berumur sekitar 37 tahun. Dan Kesultanan Demak yang menjadi raja pertama adalah Raden Patah. Dan bahkan Raden Patah diakui kesultanannya di Pulau Jawa. Sesuai dengan arahan bimbingan Sunan Ampel, agama Islam disebarluaskan ke seluruh tanah Jawa, bahkan ke seluruh pesisir Pulau Jawa. Dalam berdakwah, Sunan Gunung Jati, ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang luas. Namun, ia juga mendekati rakyat dengan membangun prasarana berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Bersama dengan putranya, Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati juga melakukan ekspedisi ke Banten. Penguasa setempat, Pucuk Ulum, menyerahkan secara sukarela penguasaan wilayah Banten tersebut, yang kemudian menjadi cikal bakal Kesultanan Banten. Pemerintahannya yang ketiga adalah Kesultanan Banten. Berawal sekitar tahun 1526, ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadinya sebagai pangkalan militer, serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis pada tahun 1522 Masehi. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya hanya untuk menekuni dakwah. Kekuasaan itu diserahkan kepada anaknya yaitu Pangeran Pasaryan. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati meninggal pada usia 120 tahun di Cirebon. Syarif Hidayatullah kemudian dikenal sebagai Gunung Jati karena dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.